Kapal Komando Pusat Angkatan Laut Amerika Serikat USS Blue Ridge dilaporkan mengalami kerusakan sangat serius setelah dihantam rudal jelajah strategis sistem S-500 Prometheus di kawasan Teluk. Serangan tersebut tidak menyebabkan kapal tenggelam, namun seluruh sistem komunikasi utama dan cadangan kapal dinyatakan hangus dan tidak dapat dioperasikan. Insiden ini secara langsung melumpuhkan pusat kendali komunikasi operasional Amerika Serikat di wilayah tersebut. Berdasarkan informasi awal dari sumber militer yang berada di kawasan, rudal yang digunakan disebut sebagai bagian dari sistem pertahanan strategis S-500 Prometheus yang dikenal memiliki kemampuan intersepsi dan serangan presisi jarak jauh. Serangan diarahkan secara spesifik ke struktur atas kapal, terutama bagian yang menjadi pusat antena satelit, radar komunikasi, server tempur, dan pusat pengendalian jaringan data militer. Dampaknya bukan pada lambung kapal, melainkan pada sistem elektronik dan komunikasi yang menjadi inti fungsi kapal tersebut. USS Blue Ridge bukan kapal perang biasa. Kapal ini merupakan kapal komando armada ke-7 AS yang berfungsi sebagai pusat koordinasi komunikasi, pengendali operasi laut, udara, dan elemen pendukung lainnya. Seluruh sistem komunikasi taktis, transmisi satelit terenkripsi, koordinasi drone, kapal perusak, kapal induk, hingga pangkalan darat terhubung melalui jaringan yang dikendalikan dari kapal ini. Dengan hancurnya sistem komunikasi, terjadi gangguan besar dalam rantai komando dan kendali militer AS di kawasan Teluk. Laporan sementara menyebut tidak ada indikasi kapal akan tenggelam karena sistem propulsi dan struktur utama masih dalam kondisi stabil. Namun kerusakan pada sistem komunikasi dinilai bersifat kritis. Panel kontrol utama terbakar, sistem transmisi data rusak total, dan sejumlah modul server internal meleleh akibat panas tinggi yang ditimbulkan ledakan presisi tersebut. Sistem cadangan yang biasanya aktif dalam kondisi darurat juga dilaporkan tidak dapat berfungsi optimal karena ikut terdampak gelombang kejut dan panas. Analis pertahanan menyebut bahwa serangan ini menunjukkan pergeseran pola serangan modern yang tidak lagi selalu menargetkan penghancuran fisik kapal, tetapi fokus pada pelumpuhan sistem kendali. Dalam konteks peperangan modern, mematikan komunikasi komando dianggap sama strategisnya dengan menenggelamkan kapal itu sendiri. Tanpa komunikasi, kapal komando kehilangan fungsinya sebagai pusat pengatur operasi. Di kawasan Teluk sendiri, USS Blue Ridge selama ini menjadi simpul komunikasi utama bagi koordinasi operasi maritim Amerika Serikat. Dari kapal inilah perintah taktis disalurkan, informasi intelijen dikompilasi, serta respons terhadap situasi darurat dikoordinasikan. Ketika sistem komunikasi mati, efeknya tidak hanya dirasakan di kapal tersebut, tetapi juga menjalar ke seluruh unit yang bergantung pada koneksi tersebut. Sumber internal menyebut bahwa setelah serangan terjadi, prosedur darurat langsung diaktifkan. Awak kapal melakukan isolasi sistem yang terbakar untuk mencegah kerusakan menyebar ke ruang kendali lainnya. Generator tetap berfungsi, sistem navigasi dasar masih aktif, namun jaringan komunikasi terenkripsi militer praktis lumpuh. Beberapa komunikasi darurat hanya bisa dilakukan melalui perangkat portable dengan jangkauan terbatas. Lumpuhnya sistem komunikasi di USS Blue Ridge segera memicu gangguan besar dalam rantai komando militer Amerika Serikat di kawasan Teluk. Dalam hitungan menit setelah serangan, sejumlah unit laut dan udara dilaporkan kehilangan koneksi terenkripsi yang selama ini menjadi tulang punggung koordinasi operasional. Situasi tersebut menciptakan kekosongan kendali taktis yang belum pernah terjadi pada level ini dalam beberapa tahun terakhir. USS Blue Ridge selama ini berfungsi sebagai pusat komando terapung yang mengintegrasikan komunikasi satelit, sistem data link taktis, jaringan intelijen real-time, serta distribusi perintah strategis ke kapal perusak, kapal penjelajah, kapal induk, dan unit udara. Ketika sistem itu mati, efeknya bukan sekadar gangguan teknis, melainkan potensi disrupsi operasional lintas domain. Beberapa kapal pengawal yang berada dalam radius operasional awalnya mengira terjadi gangguan teknis internal. Namun setelah sistem redundansi juga gagal merespons, protokol darurat komunikasi independen diaktifkan. Kapal-kapal mulai menggunakan jalur komunikasi alternatif dengan bandwidth terbatas, termasuk sistem radio frekuensi tinggi yang secara teknis jauh lebih rentan terhadap intersepsi dan gangguan elektronik.
Analis militer menilai bahwa kerusakan yang terjadi menunjukkan serangan dilakukan dengan perhitungan presisi terhadap titik lemah elektronik kapal. Struktur lambung dan sistem propulsi tidak menjadi target utama. Fokus diarahkan pada superstruktur yang memuat antena satelit, kubah radar komunikasi, serta ruang server utama. Strategi ini memperlihatkan bahwa sasaran utamanya adalah pelumpuhan kemampuan komando dan kendali, bukan penghancuran fisik total. Dalam konteks operasi militer modern, kecepatan pengambilan keputusan sangat bergantung pada aliran data yang stabil. Tanpa jaringan komunikasi pusat, proses verifikasi intelijen menjadi lebih lambat. Unit di lapangan harus mengambil keputusan dengan informasi yang lebih terbatas, meningkatkan resiko kesalahan taktis. Situasi ini memaksa komando regional untuk mempertimbangkan pemindahan pusat kendali sementara ke platform lain atau ke pangkalan darat terdekat. Sumber pertahanan menyebutkan bahwa sejumlah kapal di sekitar teluk langsung meningkatkan kesiagaan pertahanan udara. Ketidakpastian mengenai potensi serangan lanjutan menjadi faktor utama. Ketika kapal komando lumpuh, respons terkoordinasi terhadap ancaman berikutnya bisa menjadi tidak optimal. Oleh karena itu, perimeter pertahanan diperketat dan patroli udara ditingkatkan. Gangguan komunikasi juga berdampak pada operasi intelijen dan pengawasan. Data drone pengintai dan sistem pemantauan maritim yang biasanya terintegrasi melalui Blue Ridge harus dialihkan ke node alternatif. Proses pengalihan ini tidak berlangsung instan, dibutuhkan konfigurasi ulang jaringan, sinkronisasi ulang enkripsi, serta verifikasi keamanan untuk memastikan sistem tidak disusupi. Di sisi lain, dampak psikologis terhadap kawasan juga signifikan. Keberadaan USS Blue Ridge selama ini menjadi simbol kehadiran komando AS yang stabil dan terintegrasi. Ketika kapal tersebut dilaporkan lumpuh secara fungsional, pesan strategis yang muncul adalah bahwa pusat kendali dapat dinonaktifkan tanpa harus dihancurkan secara fisik total. Hal ini memicu evaluasi ulang terhadap perlindungan sistem elektronik kapal-kapal komando lainnya. Upaya pemulihan saat ini difokuskan pada peraktifan sistem komunikasi minimal agar koordinasi dasar dapat kembali berjalan. Tim teknis di dalam kapal bekerja untuk mengisolasi modul yang terbakar dan mencegah kerusakan lanjutan pada jaringan listrik internal. Namun laporan awal menyebutkan bahwa sejumlah komponen vital harus diganti sepenuhnya, yang berarti pemulihan penuh tidak bisa dilakukan dalam waktu singkat di tengah laut. Sementara itu, Komando Militer di Darat melakukan sinkronisasi ulang dengan armada di kawasan menggunakan jalur komunikasi satelit alternatif. Proses ini bersifat sementara dan memiliki keterbatasan kapasitas data. Dalam kondisi operasional normal, sistem Blue Ridge mampu menangani volume komunikasi besar secara simultan. Tanpa sistem tersebut, efisiensi dan kecepatan respons menurun signifikan. Serangan terhadap USS Blue Ridge langsung memicu evaluasi besar-besaran di lingkungan pertahanan Amerika Serikat dan sekutunya. Fokus utama bukan hanya pada kerusakan yang terjadi, tetapi pada bagaimana sistem pertahanan berlapis di kawasan teluk dapat ditembus hingga rudal mencapai target strategis dengan presisi tinggi. Sistem pertahanan laut modern umumnya terdiri dari beberapa lapisan: deteksi jarak jauh, peringatan dini, intersepsi udara, dan pertahanan jarak dekat. Kapal komando seperti Blue Ridge biasanya berada dalam perlindungan armada pengawal, termasuk kapal perusak dan sistem pertahanan udara berbasis laut. Fakta bahwa rudal mampu mencapai struktur atas kapal menunjukkan adanya celah dalam rantai deteksi atau respons intersepsi. Sistem S-500 Prometheus dikenal sebagai platform pertahanan udara dan anti-rudal canggih dengan kemampuan menjangkau target jarak sangat jauh dan melibatkan objek berkecepatan tinggi. Jika benar sistem tersebut digunakan dalam mode serangan strategis presisi terhadap target maritim, maka ini menunjukkan adaptasi taktik yang signifikan. Namun yang menjadi perhatian utama bukan sekedar jenis rudalnya, melainkan kemampuan targeting yang mampu mengunci titik vital kapal. Struktur atas kapal komando memuat antena komunikasi satelit, sistem radar koordinasi, serta perangkat server tempur yang terhubung dengan jaringan global militer.
Area ini relatif lebih rentan dibandingkan lambung baja tebal yang dirancang untuk menahan kerusakan struktural. Serangan yang diarahkan tepat ke pusat komunikasi menunjukkan pemahaman mendalam terhadap konfigurasi target. Evaluasi awal juga menyoroti kemungkinan gangguan elektronik atau peperangan cyber sebagai bagian dari operasi. Dalam peperangan modern, serangan fisik seringkali didahului oleh upaya mengacaukan sistem deteksi atau komunikasi lawan. Jika terjadi interferensi pada sensor atau jaringan data sebelum dampak rudal terjadi, maka efektivitas pertahanan otomatis bisa menurun drastis. Militer AS kini melakukan audit menyeluruh terhadap prosedur perlindungan kapal komando. Termasuk di dalamnya adalah pengujian ulang sistem redundansi komunikasi. Secara teori, kapal sekelas Blue Ridge memiliki beberapa lapisan cadangan. Namun, kerusakan akibat panas dan gelombang kejut dilaporkan melumpuhkan tidak hanya sistem utama, tetapi juga sebagian cadangan yang berada dalam jalur distribusi daya. Pertanyaan besar yang muncul adalah apakah model perlindungan kapal komando perlu diubah? Selama ini, asumsi operasional menempatkan kapal komando di area yang relatif aman, dilindungi oleh armada tempur dan jarak dari garis depan. Insiden ini menunjukkan jangkauan dan presisi rudal modern membuat batas keamanan geografis menjadi semakin sempit. Pasca serangan terhadap USS Blue Ridge, respons tidak hanya datang dari struktur militer, tetapi juga dari level politik tertinggi di Washington. Insiden yang melumpuhkan sistem komunikasi kapal komando di kawasan Teluk dinilai sebagai serangan terhadap infrastruktur strategis Amerika Serikat. Dalam hitungan jam, Dewan Keamanan Nasional menggelar rapat darurat untuk mengevaluasi opsi respons dan dampak jangka pendek maupun jangka panjang. Pejabat pertahanan menyatakan bahwa prioritas utama adalah memastikan stabilitas komando regional tetap terjaga. Jalur komunikasi alternatif diaktifkan melalui pangkalan darat dan satelit militer lainnya. Armada pendukung diperintahkan memperkuat perimeter keamanan di sekitar lokasi kapal. Selain itu, unit pertahanan udara tambahan diposisikan untuk mengantisipasi kemungkinan ancaman lanjutan. Di tingkat internasional, insiden ini memicu kekhawatiran negara-negara yang memiliki kepentingan strategis di kawasan Teluk. Wilayah tersebut merupakan jalur perdagangan energi global yang sangat vital. Gangguan pada struktur komando militer Amerika Serikat dapat mempengaruhi persepsi stabilitas keamanan regional. Sejumlah negara sekutu dilaporkan meningkatkan koordinasi intelijen dan memantau situasi secara ketat. Dari sisi militer operasional, fokus diarahkan pada 3 aspek utama: perlindungan lanjutan terhadap kapal komando, pemulihan sistem komunikasi, dan evaluasi kesiapan tempur armada secara keseluruhan. Tim teknis dikirim untuk melakukan penilaian kerusakan mendalam terhadap infrastruktur elektronik kapal. Komponen yang terbakar dipastikan tidak dapat diperbaiki di tengah laut dan memerlukan penggantian di fasilitas galangan khusus. Secara strategis, insiden ini membuka diskusi tentang kerentanan platform komando terapung dalam era persenjataan presisi jarak jauh. Kapal komando dirancang untuk mobilitas dan fleksibilitas, namun tetap memiliki keterbatasan dalam hal perlindungan sistem elektronik yang kompleks. Sistem komunikasi modern melibatkan ribuan kabel data, modul pemrosesan, serta perangkat transmisi satelit yang saling terhubung. Ketika satu bagian kritis rusak, efeknya dapat menjalar ke seluruh jaringan. Sementara itu, Pentagon meningkatkan status kesiagaan di beberapa pangkalan militer terdekat. Latihan darurat dilakukan untuk memastikan skenario kehilangan pusat komando dapat ditangani dengan cepat. Simulasi distribusi ulang kontrol operasi ke kapal lain maupun fasilitas darat diuji dalam kondisi nyata. Hal ini bertujuan mencegah terjadinya kekosongan kendali jika insiden serupa kembali terjadi. Dampak politik juga mulai terlihat dalam wacana publik dan legislatif. Beberapa anggota parlemen menyerukan investigasi menyeluruh terhadap kesiapan pertahanan laut dan efektivitas sistem perlindungan berlapis. Ada pula yang menyoroti pentingnya investasi tambahan pada teknologi pertahanan anti-rudal generasi berikutnya, serta penguatan perlindungan siber dan elektronik.